Kas kecil atau petty cash adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Terdapat dua metode pencatatan kas kecil, yaitu pertama, metode impres, suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu. Itu karena pengisian kembali kas kecil akan selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Penggunaan kas kecil yang dicatat dengan metode ini tidak memerlukan pencatatan atau jurnal atas setiap transaksi yang terjadi. Bukti-bukti transaksi dikumpulkan dan pada saat pengisian kembali, kas kecil diisi kembali berdasarkan jumlah dari keseluruhan bukti transaksi tersebut. Yang kedua, metode fluktuasi, yaitu suatu metode pencatatan dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah karena pengisian kembali kas kecil selalu sama dari waktu ke waktu. Setiap pengeluaran yang menggunakan kas kecil harus selalu dicatat di jurnal berdasarkan bukti transaksi yang ada satu persatu. Untuk memperjelas perbedaan kedua metode di atas, saya akan memberikan sebuah contoh. Pada awal tahun 2020, manajer keuangan PT Abadi membentuk dana kas kecil yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Telah disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk sebesar 2 juta rupiah yang akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Kita buat ya, tanggal 1 bulan 2 2020. Keterangannya kita buat kas kecil. Kita buat kas jumlahnya 2 juta karena perusahaan udah sepakat pengisiannya 2 juta. Ini juga kita buat tanggal 1 bulan 2 2020. Keterangannya sama, kas kecil. Debitnya juga 2 juta. Nah, kreditnya kas jumlahnya juga sama 2 juta. Nah, transaksi berikutnya tanggal 4 bulan 2 2020 membeli materai sebesar 225.000. Nah, di metode impres kita nggak perlu buat penjurnalan. Ini kita buat jumlahnya aja sebagai bukti transaksi. Kita nggak perlu mencatat keterangannya. Kita buat 225.000. Kreditnya juga 225.000. Nah, tapi di metode fluktuasi kita tetap membuat keterangannya. Harus mencatat jurnal karena sudah dasarnya seperti itu. Kita buat beban materai sebesar 225.000. Kreditnya kita buat kas. Kenapa kreditnya kas? Karena uang kas kecilnya berkurang untuk membeli materai. Nah, di tanggal 6 bulan 2 2020 membeli perangko sebesar 250.000. Kita nggak perlu catat keterangannya, tapi kita butuh jumlah 250.000. Kita buat jurnalnya. Ini kita buat beban 250.000. Nah, kreditnya kas kecil 250.000. Di tanggal 7 bulan 2 2020 membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 500.000. Kita buat jumlah uangnya 500.000. Nah,
Ini keterangannya kita buat kita buat 500.000. Kreditnya kita buat kas kecil 500.000 karena uang kas kecilnya berkurang, jadi dia dikredit di tanggal 9 bulan 2 2020 membeli bensin dan minyak sebesar 250.000. Kreditnya 250.000. Nah, di fluktuasi kita buat beban bahan bakar 250.000. Nah, di tanggal 10 bulan 2 2020 membeli solar sebesar 175.000. Beban bahan bakar sebesar 175.000 dan kreditnya tetap kas kecil sebesar 175.000. Tanggal 15 bulan 2 2020 membeli amplop sebesar 50.000. Kreditnya kita buat 50.000. Nah, di metode ini, di keterangan ini kita buat perlengkapan kantor sebesar 50.000. Kas kecilnya dikredit kita 50.000. Nah, di tanggal 16 bulan 2 2020 kan itu nggak ada di transaksi yang dari tanggal 4 sampai 27. Itu karena apa? Karena kan perusahaan sudah sepakat untuk mengisi kembali kas kecil setiap tanggal 1 dan 16. Jadi kita buat ini, kita buat 2 juta. Nah, kreditnya kas 2 juta. Di fluktuasi kita buat kas kecil. Nah, perbedaannya itu kalau metode impres itu dia selalu sama. Besar kas kecil yang telah disepakati kan 2 juta. Nah, impres itu selalu sama. Nah, kalau fluktuasi itu berbeda. Di tanggal 16-nya itu dia tuh pengisian kembali kas kecil ini penjumlahan dari tanggal 4 sampai tanggal 15 dijumlahkan. Nah, itu yang diisi kembali itu jumlah dari tanggal 4 sampai tanggal 15. Transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Jadi kita tambahin 225.000 ditambah 250.000 ditambah 500.000 ditambah 250.000 ditambah 175.000 ditambah 50.000, itu hasilnya 1.450.000. Nah, kreditnya tetap kas, jumlahnya tetap sama, 1.450.000. Nah, 17 bulan 2 2020 keterangan langsung jumlahnya membayar beban perbaikan gedung kantor 900.000. Kreditnya juga 900.000. Kita tetap buat tanggalnya sama. Kita buat beban perbaikan gedung kantor
jumlahnya 900.000. Kreditnya kas kecil, karena kas kecilnya berkurang, 900.000. Transaksi berikutnya di tanggal 20 bulan 2 2020 membeli perlengkapan kantor sebesar 200.000. Kita buat kreditnya tetap sama, 200.000. Tanggal 20 bulan 2 2020 kita bikin keterangan perlengkapan kantor 200.000. Kreditnya kas kecil 200.000. Nah, tanggal 25 bulan 2 2020 membayar beban telepon sebesar 80.000. Tanggal 25 bulan 2 2020 kita buat keterangannya beban telepon sebesar 80.000. Kreditnya tetap sama, kas kecil 80.000. Selanjutnya di tanggal 27 bulan 2 2020 membayar beban iklan sebesar 800.000. Kreditnya tetap sama, 800.000 buat beban iklan 800.000. Kreditnya tetap kas kecil 800.000. Kemudian di Maret, supaya kita tahu pengisian kembali kas kecilnya itu berapa, jadi kita buat di tanggal 1 Maret. Kita buat pengisian kembali yang tadi saya bilang, kalau metode impres itu pengisian kembalinya itu tetap sama, 2 juta, karena udah sepakat setiap tanggal 1 dan 16 perusahaan mengisi kembali sebesar 2 juta rupiah. Berbeda dengan metode fluktuasi. Kalau metode fluktuasi itu kembali kas kecilnya dari jumlah hasil transaksi yang sudah keluar, jumlah uang yang dikeluarkan. Nah, kita jumlahkan dari tanggal 17 sampai tanggal 27, itulah nanti pengisian kembali kas kecil di metode fluktuasi. Jumlahnya 900.000 ditambah 200.000 ditambah 80.000 ditambah 800.000, itu hasilnya 1.980.000. Sini kita buat 1.980.000. Nah, untuk lebih jelasnya saya buat tabel di sini. Dan nanti jika belum ngerti juga, silakan lihat tabel yang ini, pembentukan kas kecil. Nah, di impres tuh debitnya 2 juta. Itu debitnya juga 2 juta karena pengisian kembali, belum ada kas yang keluar untuk kas kecil ini, jadi masih sama 2 juta. Nah, di tanggal 4 itu kan tadi beban materai kan keluar tuh kasnya, kas kecilnya yang dari 2 juta tadi berkurang 225.000. Di metode sama
225.000. Di tanggal itu tadi beban perangko sebesar 250.000. Tanggal 7 itu tadi beban perbaikan kendaraan 500.000. Nah, di tanggal 9 sebesar 250.000. Di tanggal beban bahan bakar 175.000. Di tanggal 15 50.000. Di tanggal 16 pengisian kembali kas kecil. Di metode impres kita tetap sama jumlahnya, pengisian kembalinya itu yang sesuai disepakati. Nah, kalau di metode struktural, fluktuasi itu jumlah dari kreditnya ini. Kan lebih jelas, jumlah kreditnya ini sebesar 175.000. Di tanggal 15 ada tadi perlengkapan kantor sebesar 50.000. Di tanggal 16 kan pengisian kembali kas kecil. Di metode impres ini itu pengisian kembali kas kecil itu nggak berdasarkan kesepakatannya, tetapi berdasarkan jumlah kreditnya atau kas yang keluar. Jadi ini kita jumlahkan yang di kreditnya, itu tadi hasilnya 1.450.000. Nah, kalau di fluktuasi itu sesuai dengan kesepakatannya, yaitu 2 juta. Di tanggal 17 itu beban perbaikan gedung di tanggal ada perlengkapan kantor 200.000. Di tanggal 25 beban telepon 80.000. Di tanggal 27 ada beban iklan sebesar 800.000. Nah, 1 Maret pengisian kembali kas kecil. Seperti yang tadi saya bilang, impres itu jumlah pengisian kembali kas kecil itu berdasarkan, kita jumlahkan 900.000 ditambah 200.000 ditambah 80.000 ditambah 800.000, itu hasilnya 1.980.000. Fluktuasi itu tetap sama sesuai kesepakatan, yaitu 2 juta. Kita buat saldonya ya. Tuh, lebih jelasnya. Debit dikurang kredit, ditambah debit, dikurang kredit, ditambah debit. Jadi gini, 2 juta dikurang 225.000, dikurang 250.000, dikurang 500.000, dikurang 250.000,
dikurang 175.000 dikurang 50.000 ditambah 1.450.000 dikurang 900.000 dikurang 200.000 dikurang 80.000 dikurang 800.000 ditambah 1.980.000 ditambah 1.980.000, yaitu hasilnya 2 juta. Kenapa bisa gitu? Ya, sesuai metode impresi ini, jumlahnya itu akan selalu sama dari waktu ke waktu. Kalau fluktuasi ini kita saldo 2 juta dikurang debit dikurang kredit, ditambah debit dikurang kredit ditambah debit, jadi 2 juta dikurang 225.000 dikurang 250.000 dikurang 500.000 dikurang 250.000 dikurang 175.000 dikurang 50.000 ditambah 2 juta dikurang 900.000 dikurang 200.000 dikurang 80.000 dikurang 800.000 ditambah 2 juta, itu hasilnya 2.570.000. Kenapa gitu? Ya, itu karena sesuai metode fluktuasi, jumlahnya itu akan selalu berubah. Sekian dari contoh yang saya buat.